lautan. Itu setan, jin, dukun, santet berkumpul jadi satu. Mereka taat dan patuh pada instruksi Dajjal. Bayangkan orang ngelawan dukun santet si saya apa deh. Bolak-balik geblangnya kok kemari. Napa maneh ngelawan Dajjal. Pasti akan lepas iman di situ. Naudzubillah, jika kita bertemu Dajjal belum tentu kita selamat, para tahu. Apa kekuatan Dajjal? Dajjal bisa menyihir orang yang mati bisa hidup lagi. Walaupun pada hakikatnya itu bukan orang yang mati dihidupkan itu, tapi Allah mengizinkan untuk sihir. Sihirnya Dajjal itu seakan-akan di hadapan manusia, di hadapan umat Rasulullah, itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati hidup lagi. Hebat Nabi Muhammad, hebat. Dajjal bisa membuat tanah-tanah yang mana tanah-tanah itu kering, bisa subur kembali. Padahal di hidupnya di zaman Dajjal ini paling gak enak, paling gak enak loh. Kenapa? Karena sebelum munculnya Dajjal ini muncul turunnya ad-dukhan. Apa ad-dukhan itu? Asap yang sangat tebal. Kabut. Wah, ini bahas ad-dukhan ngeri. Sebelum munculnya Dajjal, muncul ad-dukhan. Di mana munculnya ad-dukhan? Munculnya ad-dukhan kata Rasulullah terjadi di saat Mahkamah Al-Kubra. Apa Mahkamah Al-Kubra? Yaitu perang besar-besaran. Mungkin kita nggak merasa, mungkin yang disampaikan Rasulullah kita hidup di zaman itu, di zaman ini saat ini, cuma kita nggak tahu. Padahal kita sudah hidup di zaman perangan atau di zaman Mahkamah Al-Kubra. Mungkin para rawuh. Karena apakah Rasul tanda-tandanya Mahkamah Al-Kubra? Negara-negara di Timur Tengah, negara-negara Islam diborbardir. Dan sekarang sudah jelas nyata kita lihat, kita saksikan bersama. Berarti benar apa yang disampaikan Rasulullah. Gak lama kemudian akan diturunkan ad-dukhan di saat Mahkamah Al-Kubra. Ad-dukhan ini adalah asap-asap yang sangat tebal, yang mana berhari-hari, berbulan-bulan gelap gulita, maha gelap. Sampai saking gelapnya tangan ini kita taruh di depan mata beberapa senti gak kelihatan saking gelapnya. Dan itu gak sehari dua hari, Bu. Ketika turun ad-dukhan apakah ada listrik? Tidak. Ketika turun ad-dukhan apakah ada handphone? Tidak. Ketika turun ad-dukhan apakah ada mobil? Tidak ada. Ketika turun ad-dukhan apakah ada sepeda motor? Tidak ada. Semua kembali kepada zaman lampau. Gak ada lagi teknologi tidak ada sama sekali. Karena turunnya ad-dukhan ini asap yang tebal bisa mematikan sejenis logam, sejenis besi ini nggak bisa berfungsi, boro-boro. Sehingga kita kembali kepada masa lalu. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ketika turun ad-dukhan ini, Rasul sampaikan ini terjadi 40. Cuman di situ Rasul tidak menyebutkan 40 hari atau 40 malam atau 40 bulan atau 40 tahun. Tidak. Tapi beliau mengatakan 40. Bayangkan. Kita 40 hari aja nggak ada listrik. Gelap gulita. Ini asap yang tebal penuh dengan racun, para rawuh. Mangan susah di zaman itu. Gelap sekali. Sampai kata Nabi disampaikan di zaman itulah umatku banyak yang membunuh. Umatku banyak yang bunuh-bunuhan, merebut makanan yang sudah basi. Makanan yang sudah basi saja direbut sampai tega membunuh saudaranya. Saking laparnya. Betul atau enggak? Kenapa? Wong lek luwe ku tega. Tega napa? Tega membunuh temannya. Enggak usah zaman ad-dukhan saiki ae lho. Wong rebutan dunya mawon. Padha dulure nggih. Sami dulure rela sampai santet-santetan. Padha dulure gara-gara dunya, gara-gara apa maneh nek mboten gara-gara bandokan. Nggih napa mboten? Mboten gara-gara weteng, mboten gara-gara urusan dunya, sampai rela saling menjatuhkan, bahkan sampai rela saling bunuh-bunuhan. Leres napa mboten? Apalagi di zaman kelaparan, di zaman ad-dukhan, katakanlah 40 malam di situ gelap gulita. Jangankan kita nggak makan 40 hari, mangan gak mangan telung dino ya bayangan. Apa ini disikat. Nah, turunnya ad-dukhan ini tanaman-tanaman musnah semua. Masya Allah, ngeri kalau kita berbicara tentang akhir, hari akhir ini, akhir zaman. Belum lagi nanti
di padang mahsyar, belum lagi nanti melewati jembatan Sirat, belum lagi nanti hari pembalasan, hari pertimbangan antara surga dan neraka. Masih banyak berpanjang apa kehidupan setelah kematian nanti. Kembali lagi pada masa kita. Ini masa kita loh para rawuh. Di masa saat ini sesudah masa kerajaan, berarti kita hidup di zaman sesudah kerajaan. Apa kata Nabi zaman sesudah kerajaan? Yaitu fase-fase yang mana fase sultan Jair di situ. Nah, ini enggak enak. Maka di zaman ini juga akan ada zaman yang mana di zaman itu Mahkamah Al-Kubra, yaitu perang besar, perang dunia. Dan terjadi perang ini nanti, maka akan turunnya Ad-Dukhan. Ad-Dukhan bagaimana? Ad-Dukhan ini Masya Allah para rawuh. Wes gak ada mobil mana, gak ada mikrolet lagi, gak ada sepeda motor lagi. Kita kembali kepada masa lampu naik kuda. Pak jaran itu sing duwe jaran. Nek gak duwe jaran ya mlaku, nggih. Toko wakil kadang nang pondok mlaku. Apa maneh kok pondok terang batu mlaku. Nek gak duwe jaran, nggih. Balik ke masa lalu. Ad-Dukhan. Makanya ketika sesudah Ad-Dukhan tolongnya Dajjal. Kenapa Dajjal itu satu matanya? Karena Dajjal itu meleleh matanya yang satu terkena Ad-Dukhan itu. Bayangkan Rasulullah katakan ketika bukan orang yang mukmin, ketika turun Ad-Dukhan maka melepuh kulitnya, busuk kulitnya. Karena apa? Ini Dukhan ini Bu, kalau kita terkena Dukhan kita nggak beriman, maka kita akan meleleh kulit kita, daging kita meleleh. Tapi kalau orang itu beriman, apa kata Nabi? Ketika turun Ad-Dukhan hanya seperti pilek saja, meriang saja. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin. Ngeri. Itu Ad-Dukhan mohon sampai ngeri ya. Belum lagi munculnya Dajjal laknatullah alaih. Ketika peperangan Mahkamah Al-Kubra mau, di saat-saat itulah, di saat-saat fase-fase yang mana fase-fase kelaparan di sini, ekonominya hancur di sini para rawuh, negara-negara saling perang hancur di situ. Di zaman kapan? Di zaman saat ini, sebelum Imam Mahdi. Di zaman kita, apakah kita hidup di zaman kerajaan? Tidak, karena sudah selesai kerajaan di fase sebelumnya. Mau nggak mau kita hidup di mana fase saat ini sebelum kemunculan Imam Al-Mahdi. Apakah Imam Mahdi sudah turun? Kita belum tahu. Kalau belum bayat, berarti kita turun, kita hidup di masa fase Dukhan turun Ad-Dukhan warahmatullahi. Di mana fase turunnya Dajjal warahmatullahi. Di fase kita saat ini, cuma kita nggak merasa. Karena munculnya Dajjal, karena munculnya Ad-Dukhan itu dimunculkan di saat Mahkamah Al-Kubra, di masa pemimpin Sultan Jair. Sesudah itu, sesudah Dajjal, waktu itu siapa yang membunuh Dajjal? Yaitu Nabi Isa. Ketika sholat subuh, Dajjal bersama para tentaranya. Ketika sholat subuh, Dajjal bersama para tentaranya. Itu sholat subuh Nabi Isa bersama Imam Al-Mahdi. Siapa yang jadi imam? Yang jadi imam adalah Imam Al-Mahdi. Di saat itulah Dajjal ketakutan ketika mau menyerang Imam Mahdi. Di situ ada Nabi Isa alaihissalam. Lari terbirit-birit Dajjal. Kemudian dihunuslah oleh Nabi Isa alaihissalam. Meninggal Dajjal di situ. Dan ini fase yang terakhir, yaitu fase Imam Al-Mahdi, pujaya umat Islam di zaman itu. Apa tanda-tandanya munculnya Dajjal warahmatullahi? Apa tanda-tandanya Mahkamah Al-Kubra itu akan, apakah kita merasakan, apakah kita hidup, tahu di mata kepala kita menyaksikan di zaman itu? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tanda-tanda itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tanda-tanda Dajjal akan muncul banyak sekali. Satu, yaitu pohon kurma Baisan. Pohon kurma Baisan ini dulu itu masih berbuah.
Tapi sekarang sudah nggak ada buahnya. Di saat nggak ada buahnya, kata Nabi, itu dulu Nabi mengucapkan ketika pohon kurma baisan itu masih berbuah. Apa kata Rasulullah? Nanti kalau sudah pohon kurma baisan ini tidak ada buahnya, di saat itulah Dajjal akan muncul. Kita lihat sekarang. Ayo coba di browsing. Kapan-kapan kita ngaji, itu ada proyektornya, biar jelas. Pohon kurma baisan saat ini sudah nggak ada buahnya. Di situ kata Nabi, muncul Dajjal. Itu satu yang jadi patokan Quran. Coba dicek di hadis. Ada ini. Yang kedua, munculnya Dajjal itu nanti adalah ketika ada di Danau Tiberias. Danau Tiberias ini beberapa tahun yang lalu, tahun 2000 itu sudah mulai mengering. Kata Nabi, dulu ketika menyampaikan Danau Tiberias itu masih airnya masih luar biasa, tapi sekarang sudah nggak ada air. Di saat sudah nggak ada airnya, di saat itulah Dajjal akan muncul. Di mana letaknya Danau Tiberias ini? Yaitu di pertengahan kota di Yahudi sana, di Israel. Ketika Danau Tiberias ini mulai mengering, mereka bingung di situ. Karena sumber daya, sumber apa namanya? Kehidupan. Sumber kehidupannya, nah itu ada di situ. Ketika itu sudah mulai mengering, disitulah Dajjal gak lama lagi akan muncul. Allah. Coba dicek sekarang Danau Tiberias, bagaimana keadaannya? Efrat. Sudah mulai habis sap. Wallahu a'lam. Apakah kita hidup di masa Dajjal? Kita nggak tahu. Andaikan kita hidup di masa Dajjal, lepas iman kita Allah. Yang pagi masih beriman, sore sudah jadi murtad. Yang sore masih beriman, nanti malam sudah menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi yang tandanya ketika nanti di keliling Ka'bah sana ada lomba-lomba, perlombaan bangunan yang tinggi-tinggi, pencakar langit, megah-megah. Di saat itulah kata Rasulullah, Dajjal gak lama lagi akan muncul. Ayo kita cek saat ini. Dulu Rasulullah menyampaikan itu gak ada bangunan kayak gitu pada tahun. Di zaman Nabi gak ada bangunan dur-dur, pirang meter gak ada. Jelek-jelek zaman Rasulullah, ndek-ndek kan untuk waktu. Tapi Nabi menyampaikan nanti ketika di keliling Ka'bah, ketika kalian tawaf melihat sekeliling Ka'bah ini bangunan tinggi-tinggi megah sampai kepada pencakar langit. Di saat itulah gak lama lagi Dajjal akan muncul. Kita cek saat ini. Ketika jenengan umroh, coba keliling lihat ke arah sekeliling kita. Apakah bangunan seperti dulu? Enggak. Bangunan sudah tinggi-tinggi. Itu satu. Jadi nggak lama lagi Dajjal akan muncul sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua apa kata Nabi? Lihatlah, ketika kalian suatu saat nanti umroh, di situ ada menara, yang menara tersebut dinamakan kata Nabi itu tanduk setan di situ. Nah ini susah jelaskan ya kalau nggak ada proyektor ini susah. Di situ ada menara menara jam, sama itu umroh. Tahu ya menara jam ya? Wongi rezeki kathah ben kiyu umroh ngemriku, umroh ngemriku, milih hotel sing dijamin ini loh. Nah itu ada kan kayak tanduk gitu di situ. Itu Rasul dulu menyampaikan seperti itu. Nanti akan ada bangunan di sekeliling Ka'bah ini yang namanya bangunan tanduk setan gitu kata Nabi. Apakah itu? Wallahu a'lam. Tapi jelas persis seperti yang disampaikan dari Rasulullah SAW. Dan masih banyak tanda-tanda nyata yang disampaikan oleh Nabi yang sudah terjadi pada saat ini, Bang Rabu. Berarti 80% bahkan 99,9% kita hidup di masa satu Mahkamah Al-Kubra atau perang dunia besar atau mungkin perang dunia ketiga. Dua, kita hidup di masa Tuhon, Hurun At-Tuhon. Yang ketiga, masa Dajjal di sini. Tahu dia tadi. Apa kata Nabi? Ketika muncul Dajjal nanti kalian pergilah jauh-jauh. Kemana ya Rasulullah? Pergilah ke bukit-bukit. Jangan pergi ke gunung-gunung yang aktif. Jangan pergi mendekati lautan. Karena apa? Di situ berbahaya orang tahu. Nah, ini gunung-gunung itu aktif kan? Kalau di dekat lautan tsunami. Maka yang selamat kata Rasulullah. Bagaimana? Ke bukit-bukit itu gunung aduh aman kali ya.
Amin. Oke, atau kalau laut balik kamar nggak kira kuat ini, insya Allah. Amin. Makanya orang yang beriman, ayo bikin mulai sekarang ini persiapan mawar ya. Mulai sekarang siapkan. Mumpung tanah sih murah di bukit-bukit sing aman wakil pasti sing kena balik. Saya dagangan di dataran rendah. Kayak disikat sampai tsunami kan. Mau mana di Malang batu aman Pak ya batu kata bukit di sana. Apa kata Nabi? Kalian cepat-cepat bergegas kemana? Yaitu ke bukit-bukit. Karena di situ buatlah perkampungan syariah di situ kata Nabi. Ketika sudah berdiri perkampungan syariah, di saat itulah Dajjal nggak bisa menembus ke situ. Ya, kalian di kota, seluruh muka bumi ini akan dijelajahi oleh Dajjal dalam hitungan beberapa detik para rawuh. Semua dan orang yang ketemu dengan Dajjal ini imannya pasti lepas, terutama perempuan ini. Apa kata Nabi? Perempuan, anak-anakmu, perempuan, istri-istrimu jangan boleh keluar rumah. Ikatlah di tiang-tiang rumah kalian. Sampai segitunya Rasulullah dawuh. Karena apa? Perempuan ini paling kelepek-kelepek. Apa mana yang kena baper. Oh, kelepek-kelepek. Kena baperannya Dajjal. Apa? Kelepek-kelepek. Apa kata Rasulullah? Solusinya, ikatlah istri-istrimu, ikatlah anak-anak perempuanmu di tiang-tiang rumahmu. Sampai nonton ibu. Dan seluruh muka bumi, kota-kota yang berada di muka bumi kecuali Madinah itu diumpek-umpek kali Dajjal sedaya. Diumpek-umpek kali Dajjal. Dajjal nggak bisa masuk ke Madinah. Kenapa? Apakah itu istananya Muhammad? Gak bisa masuk. Di situ ada istana putih yang megah, yaitu bangunan yang saat ini di Madinah megah. Tamim Ad-Dahri itu ceritanya ketika hadisnya Tamim Ad-Dahri. Nanti Dajjal itu akan ngomong kayak gini nanti loh. Saya nggak bisa masuk ke kota itu. Loh kenapa? Itu mungkin istananya Muhammad warnanya putih megah. Banyak kubah-kubahnya. Itu hadisnya. Dulu Madinah masih belum megah itu sudah menyebutkan kayak gitu Dajjal. Dan itu nanti Dajjal akan mengucapkan seperti itu. Tidak bisa menjangkau Madinah karena dijaga oleh tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin aman Bu, ya cepat-cepat muncul Dajjal nang Madinah aman biasanya. Bisa dijangkau nanti Dajjal. Tapi nang wakil wah, itu cengkelin kowe Dajjal kan. Bisa. Pemane pakai saji, pasang disikat ke saji. Wis tak dulur kecanda. Karena kekuatan spiritualnya Dajjal itu luar biasa, Bu. Ketika kita ngerasain Dajjal langsung di ngarepe, kok gak kaget. Wis dadi pengikuti Dajjal. Masya Allah, mesti lepas, Bu. Seorang ulama, kiai yang kuat imannya apa belum tentu bisa menang melawan Dajjal ini. Karena apa? Fitnahnya Dajjal. Makanya kita selalu berdoa di akhir tahiyat itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid Dajjal. Doa kayak gitu. Karena apa? Yang paling ribu satu, azab kubur. Makanya doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri itu paling ngeri, tidak bisa kita bayangkan bagaimana ngerinya, bagaimana pedihnya azab kubur. Wa a'udzubika min adzabin nar, juga ngeri sekali siksaan daripada neraka. Kenapa Allah tambah itu? Kenapa di doa itu ditambahin min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masiihid dajjal? Karena paling gak enak Bu urip di zaman Dajjal. Kamu kok tak ada Dajjal metu awake pun kok iki ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi jangan mati sia-sia, mosok mati zaman dari bencana mati kena Covid. Covid nomor berapa? Covid. Engkau dijaga oleh Allah. Amin. Jika berijazah supaya kita terhindar dari fitnah-fitnah tersebut. Amin. Dari pemimpin Sultan Jair, yaitu ijazah baca hizib Jailani dan juga hizib Ja'far. Buat wirid, ada wirdul kabir, wirdul latif, itu dibaca supaya tidak dijangkau oleh orang-orang yang berbuat
berbuat zalim. Karena bagaikan singa yang kelaparan, Bu. Kita hidup di masa itu. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan singa, menteri-menterinya bagaikan serigala, dan rakyatnya tambah aneh maneh bagaikan domba. Wis kok ngalor-ngalor kok ngidul. Gitu. Ngidul ngerti domba sampean. Mbak. Iku. Kamu gawe mbek. Kok ngalor-ngalor ngidul. Nah, ada di mbek. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nah, di zaman-zaman saat ini, Bu, kalau kita hidup di zaman-zaman paling gak enak, tergantung iman. Di saat ad-dukhan itu nggak ada makanan sama sekali, bahkan makanan basi pun buat rebutan sampai bunuh-bunuhan. Bagaimana makanannya orang yang beriman? Apa kata Nabi? Zikrullah, hanya dengan zikir. Disitulah makanannya orang yang beriman. Di saat-saat mencekam seperti itulah mereka bisa bertahan hidup hanya dengan berzikir. Ada salah satu orang yang beriman ketika berzikir kan malam gelap gulita, nggak ada sama sekali penerangan matahari pun nggak bisa menembus bumi, saking tebalnya asap ad-dukhan di situ. Ada orang beriman yang ketika itu berzikir, yang sudah terbiasa istiqomah berzikir, biasanya jam 1, jam subuh sudah ada fajar, mereka tahu. Tapi itu berzikir kok lama sekali, rasanya lama sekali. Ketika ngecek masih malam, zikir lagi mereka. Biasanya kira-kira aku semari zikir, ngecek lagi kok masih malam, masih gelap gulita. Ini orang yang beriman. Setelah mereka selesai zikir, tiba-tiba terkejut. Karena apa? Matahari terbit dari arah barat. Ini adalah tanda-tanda akhir zamanku, di zaman-zaman yang paling gak enak nih. Karena itu ayo jangan pernah kita putus dalam majelis-majelis zikir. Ini adalah modal buat kita, perisai buat kita, supaya kita tidak terjebak. Yang mana terjebak dalam yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika iman kita terlepas. Karena apa? Di zaman-zaman saat inilah pagi masih beriman, sore sudah murtad, sore masih beriman, pagi sudah kafir. Nauzubillahi min dzalik. Dan sebaik-baiknya jihad karena Allah, dan sebaik-baiknya perjuangan adalah ketika yang berani mengatakan kebenaran di atas para pemimpin-pemimpin yang zalim. Sebaik-baiknya jihad di situ. Mudah-mudahan kita semua mampu di situ. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, bagaimanapun Rasulullah menyampaikan di zaman itulah umat Islam jumlahnya banyak memang. Tapi bagaikan mbek dikelilingi orang-orang yang kelaparan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak sampai masuk golongan yang itu. Amin amin ya rabbal alamin. Itu begini sedikit mawon. Insyaallah setiap Rabu kalau ada waktu nanti kita akan mengkaji tentang akhir-akhir zaman yang mana sesuai dengan hadis, sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun keadaannya, mau ada Tuhan, ayo kita tetap istiqomah dan majelis. Karena inilah yang akan selamat karena Allah. Oke, jadi sedang nyelengi gitu tanah di bukit, nggih. Omah lain itu Rasulullah sing menganjurkan itu nggih. Nek sampean sik ndek omahe sampean sik darat jadi sikat kok wis nami sik anggir. Larilah ke bukit-bukit itu kata Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin. Jadikan kita lebih giat dalam bermunajat kepada Allah dan berbuat baik, berbanyak baca Al-Quran, berbanyak zikir, berbanyak baca sholawat. Karena itulah orang yang beriman, makanannya itu mereka akan selamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta Jawadul Alim wa Anta Liman Mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta Jawadul Alim wa Anta Liman Mu'in. Gusti kula nyuwun sehate mana kula lan waras badan kula putra lan keluarga. Amin.
آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت الإمام المعين lan panjang umur kanthi sampurna Amin, amin ya Allah. Kareksa saking ujug kumedhe Bagi mana mana Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in lan rezeki halal ingkang jembatan kekurangan kang mitulungi kita ing mergi Kelersan Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in Duh Gusti ngaturaken apese badan kula mugi paring Amin, amin. ngapunten lan sae dhateng kita Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in Duh Gusti nyuwun langgeng emoting panjenengan Amin saha tansah nyukuri sedaya kenikmatan Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in Gusti zat kang lunga paringa kenikmatan Duh Gusti ingkang asih Amin. paringa Kulasan kawulasan Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in Pangeran panjenengan kandosi kula niki lahir batin sarana manasae lan suci Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in Pangeran Maha Pirsa nyuwun kula sedaya ilmu lan amal kula dados mlebet Suwarga Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in Duh Gusti Maha mireng mirsani lan ngijeni nyuwun kula ing nikmat ingkang tanpa ngitungi Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in Duh Gusti zat kang sugih pinuji lan ngreskeni nyuwun kula ing Amin. slamet dunya akhirat sami Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in Duh Gusti ingkang paring sedaya hajat kula munggi ninggana kula ing derajat luhur mulya Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in Duh Gusti awal akhir nyuwun kula sedaya keridhaan panjenengan serta baguse tekad kula Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in Al-Fatihah Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman ar-Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in